Senin tanggal 6 September secara daring segera dimulai. Masing-masing siswa diharapkan untuk menyiapkan diri masing-masing. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Pancasila. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat oleh pembina upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 1 Bintan, yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bintan, yang saya hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru dan staf tata usaha SMP Negeri 1 Bintan, serta peserta didik yang Ibu banggakan dan Ibu rindukan.
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat diberikan kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan rutinitas kita setiap hari Senin, yaitu upacara, meskipun upacaranya dilaksanakan secara daring. Selanjutnya, salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang mana telah membawa kita ke alam berilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Baiklah anak-anakku, tema kita pada pagi hari ini ialah tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku ataupun perbuatan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Ada 3 hal yang harus dipahami seorang pelajar tentang tanggung jawab ini. Yang pertama adalah tanggung jawab Ananda sebagai seorang pelajar. Setiap pelajar harus menanamkan rasa tanggung jawab pada dirinya. Terkait dengan tanggung jawab sebagai seorang pelajar, diantaranya ialah belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian mengerjakan tugas yang diberikan Bapak Ibu Guru dan mengumpulkannya tepat waktu, serta disiplin mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Namun sangat disayangkan, masih saja ada di antara Ananda semua yang masih terbebani dengan tugas Ananda sendiri sebagai seorang pelajar. Untuk itu, himbauan kepada anak-anak ibu, marilah anak-anakku, kalian adalah seorang pelajar, seorang generasi muda harus bersemangat belajar sehingga cita-cita Ananda kelak nanti akan terwujud. Selanjutnya yang kedua adalah tanggung jawab Ananda sebagai seorang anak. Seorang anak di sini maksudnya adalah Ananda memiliki kedua orang tua yang hebat, yang luar biasa. Untuk itu Ananda harus ketahui tanggung jawab Ananda sebagai seorang anak ialah mematuhi dan juga menaati apa yang sudah disampaikan oleh kedua orang tuanya. Jika orang tuanya meminta tolong, segeralah membantu kedua orang tua Ananda. Karena hanya kedua orang tua Ananda lah doa yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda sukses itu semua berkat bukan perjuangan Ananda sendiri, tetapi semua berkat doa-doa malam yang dilakukan oleh kedua orang tua Ananda. Oleh karena itu, patuhlah kepada kedua orang tua Ananda. Selanjutnya yang ketiga ialah tanggung jawab Ananda sebagai seorang hamba. Bagaimana Ananda? Sudahkah Ananda melaksanakan kewajiban Ananda sebagai makhluk yang beragama? Tentunya sudah dong ya nak ya. Nah, mari kita sama-sama terus tanamkan kepada dalam hati kita sebagai seorang yang beragama tentunya memiliki Tuhan dan kepercayaan kita masing-masing. Hendaknya kita harus mematuhi segala yang diperintahnya dan menjauhkan segala yang dilarangnya. Teruslah kita beribadah, meminta hanya kepada Tuhan kita. Insya Allah kehidupan kita akan selalu diberkahi. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Yang perlu Ananda ingat, ketiga tanggung jawab ini, yaitu yang pertama tanggung jawab Ananda sebagai seorang pelajar, kemudian tanggung jawab Ananda sebagai seorang anak, dan tanggung jawab Ananda sebagai seorang hamba, hendaklah dilakukan dengan ketulusan dan hati yang bersih. Insya Allah kehidupan Ananda akan selalu diberkahi dan bahagia dunia dan di akhirat. Demikian yang dapat Ibu sampaikan, tetap semangat ya, meskipun pembelajaran dilaksanakan secara daring, dan juga Ananda semua sudah melaksanakan vaksinasi, ya bukan berarti kita tidak memakai masker keluar rumah, tetap harus memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, kemudian teruslah mematuhi protokol yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Semoga virus corona cepat berlalu sehingga pembelajaran tatap muka segera dilaksanakan. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri dengan salam. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku,
Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Esa, dengan segala kerendahan hati kami yang berkumpul hari ini mempersembahkan puji dan syukur atas kehadiran-Mu ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan karunia-Mu, pada hari ini kami dapat hadir dalam upacara daring ini ya Allah. Bangkitkanlah semangat persatuan dan kesatuan kami, dan bersatu dan bantu kami untuk menyelesaikan semua permasalahan yang kami hadapi. Tunjukkan kepada kami ke jalan yang lurus dan benar. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Upacara bendera secara daring telah selesai dilaksanakan.